Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Thank you banget ya. Apa kabar nih hari ini? Mudah-mudahan di hari Jumat ini mau weekend kita baik-baik semua ya. Kita bakal ada Tech Talk nih di bulan Januari tahun 2022. Yang kedua ya di tahun 2022 ini. Langsung aja kita list gitu ya. Nanti kita bakal ada Ijul sama Mas Fadil nih sebagai speakernya gitu ya. Ijul akan ngebawain concurrency dan parallelism for dummies. Sama Mas Fadil bakal ngebawain streamlining our Git flow. Jadi itu menu kita hari ini guys. Jadinya kita langsung mulai aja nih. Pertama nih ada Hafizul Rifki dari sekolahmu, tim backend, akan membawakan tentang concurrency dan parallelism for dummies. Jadi mungkin teman-teman di sini banyak ya yang bingung nih perbedaan antara concurrency sama parallelism. Bahkan mungkin nggak tahu nih apa itu keduanya. Bahkan ada yang menganggapnya sama nih antara concurrency sama parallelism. Nah, di sini Ijul bakal ngejelasin nih for dummies untuk orang awam gitu ya. Nanti kita dengerin nih presentasi dari Ijul. Silakan Ijul untuk waktu dan tempatnya kita persilakan. Thank you Mas Afif. Bentar ya, share screen dulu. Oke. Ini udah kelihatan ya, teman-teman? Oke, ya perkenalan ya teman-teman semua. Nama saya tuh Hafizul Rifki Hawari. Di sini di sekolahmu udah lama, udah hampir 2 tahun nih jadi backend. Di khususnya sekarang di payment ya. Nah, terus kita mau bahas sedikit aja nih soal konkurensi dan parallelism. Ini apaan sih sebenarnya gitu. Nah, untuk topik ini sebenarnya juga saya sendiri juga termasuk cukup baru buat belajarnya ini. Mungkin dulunya nggak gitu kuliah di sini juga. Nah, terus secara konsepnya gimana sih gitu. Nah, kita jadi kayak lebih belajar bareng gimana konsepnya, execution-nya gimana. Terus kalau analoginya gimana, example-nya kehidupan sehari-hari atau gimana saat kita aplikasikan itu di teknologi itu gimana sih sebenarnya gitu. Oke, kita langsung start aja ya. Pertama definisi dulu deh kita. Definisi itu kita ada 2 nih, yang konkurensi dan parallelism. Nah, konkurensi itu di mana saat kita mau membutuhkan melakukan satu pekerjaan, jadi when two or more tasks can start, run, and complete in overlapping time periods. Jadi kalau di saat kita melakukan suatu pekerjaan itu, memulainya, kemudian kita menjalankannya, dan kemudian completion-nya, atau kapan kita menyelesaikan pekerjaannya itu bisa overlapping. Jadi bisa aja kita ngerjainnya barengan gitu, atau kita ngerjainnya habis ngerjain tas 1, terus kita balik ke tas B, terus tas B-nya belum selesai, tapi kita kembali lagi ke tas A, kayak gitu. Jadi itu bisa overlapping, kayak gitu. Terus, tapi ada key-nya. It doesn't necessarily mean they'll ever both be running at the same time. Jadi, nggak mesti konkurensi itu, maksudnya saat kita melakukan pekerjaan itu nggak mesti dia harus dikerjainnya bareng-bareng. Jadi kita misalnya ngerjain tas A dan tas B, kerjain saat pengerjaan tas itu belum tentu pada definisikan concurrency itu harus dikerjakan bersamaan. Nah, jadi salah satu keywordnya yang harus kita ingat itu kalau di concurrency itu interruptibility. Jadi dia bisa di interrupt atau bisa diberhentikan sementara gitu. Kita selak pekerjaannya kayak gitu. Terus apa sih parallelism? Nah, parallelism ini di mana kita mau ngerjain suatu tas, ini biasanya tas yang sama, itu bisa kita kerjain bareng-bareng. Jadi kita mau mengerjakan tas A ini dikerjakan di waktu yang bersamaan. Nah, kalau misalnya kita example dalam teknologi itu, kalau misalnya itu ada di multi-core processor gitu. Nah, keyword yang kita harus ingat tuh kalau di parallelism itu independent. Jadi masing-masing tas itu bisa dikerjakan sendiri, bisa pengerjaannya itu independen, kayak gitu intinya. Oke. Terus kita ngecek perbedaannya lagi ya, terus versusnya nih, kalau antara si konkurensi sama parallelism itu gimana sih, gitu. Ini kalau kita ngelihat dari grafik, jadi ada grafik proses untuk sumbu Y, vertikalnya, terus kemudian ada execution time-nya untuk di sumbu X.
Nah, ini kalau kita ngelihat misalnya ada suatu task ada suatu task, kita ngejalaninnya itu untuk prosesnya itu kita bisa di waktu yang berbeda-beda gitu. Jadi untuk task ini kita kemudian lagi berjalan sebentar, untuk beberapa proses yang berjalan itu bisa di waktu yang berbeda. Nah, execution time-nya juga nggak selalu satu jalan gitu. Jadi bisa dipotong, task A-nya belum selesai, kemudian kita ngerjain task B. Task B juga belum selesai, kita ngerjain task C. Task C-nya kemudian selesai, baru kita balik lagi ke task B, dan setelah itu baru kita balik ke task A gitu. Nah, kalau di parallelism ini, dia lebih kayak, oh ya udah tasknya itu kita kerjain barengan aja gitu. Kita kerjain barengan, jadi execution time-nya dari task A, B, C itu dikerjain barengan, dan kemudian selesainya juga di waktu uh, yang expected-nya dia selesai untuk masing-masing tasknya itu. Kayak gitu ya, simpelnya gitu. Untuk di grafik itu. Nah, ini analoginya analogi simpel yang bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari misalnya. Nah, ini dari grafik dari Joe Armstrong. Ini concurrent itu gimana sih? Jadi misalnya kita mau ada satu coffee machine, vending machine gitu. Jadi ada satu vending machine di mana kemudian antrian. Ada 2 queue, tapi coffee machine-nya cuma satu nih. Gimana sih caranya kita buat nge-cater 2 antrian ini, sedangkan mesinnya cuma satu. Nah, itu ya kalau di sini kita satu-satu nih. Jadi waktu si user satu masuk dulu pesen gitu. Oh, udah kelar. Kemudian user B masuk pesan lagi gitu. Karena emang di limit dengan mesinnya cuma satu, ya mau nggak mau kita harus ganti-gantian tuh antara queuing-nya gitu. Ada queuing A dan queuing B itu ganti-gantian gitu. Nah, kemudian kalau paralel, ya udah gitu. Jadi nanti pengerjaannya juga ya masing-masing di-assign. Jadi QA ya udah dia masuk ke mesin A gitu. Antriannya juga udah ke assignment-nya masing-masing. Kayak gitu sih simpelnya. Gitu. Terus ini kayak terus apaan sih tadi yang ada konkurensi dan parallelism, terus apa yang mana yang mau kita pilih gitu. Soalnya kan secara flow-nya juga beda gitu. Ya yang mana yang lebih bagus. Advantage masing-masing apa, atau disadvantage masing-masing itu apa gitu. Nah, kalau kita ngelihat contoh nih, cara kerja, nih ada kita ngelihat per masing-masing tadi. Jadi ada concurrent task, terus juga ada paralelnya. Gimana sih cara kerjanya gitu. Nah, kayak yang tadi udah kita singgung sedikit, jadi itu pekerjaannya itu dia bisa dilakukan di satu waktu atau juga bisa di-interrupt, kemudian tapi dia nggak mesti di-execute di waktu yang sama. Gitu. Jadi antara banyak task itu nggak mesti di-execute atau dijalankan dalam waktu yang sama. Kemudian kalau misalnya yang si paralel itu ya udah bareng-bareng dengan different worker. Jadi misalnya tadi mesinnya banyak gitu. Mesinnya banyak untuk nge-cater beberapa antrian yang kita punya. Mana sih yang lebih efisien di antara dua ini gitu. Nah, kalau untuk efisiensi yang lebih highly efficient itu kalau misalnya di konkuren itu kenapa? Karena uh, dia worker yang kita butuhkan itu lebih sedikit untuk complete atau menyelesaikan suatu task yang kita butuhkan. Bukan cuma satu task, tapi multiple task gitu. Untuk kita milih konkurensi di mana worker kita cuma sedikit gitu. Tapi dia kalau paralel itu not as efficient karena jadi dia banyak worker yang digunakan untuk cuma ngerjain satu task. Jadi kalau yang kayak tadi ya tasnya cuma kita mau nge-assign beli kopi tapi banyak workernya itu kadang-kadang bisa jadi nggak efisien gitu. Misalnya ternyata ada 3 mesin kopi, antriannya itu cuma satu orang gitu, itu kan agak kurang efisien. Kita mesti punya banyak worker, punya banyak pekerja, barista misalnya. Kita punya banyak barista untuk masing-masing mesin, tapi ternyata cuma satu orang pelanggan, itu ngapain sih gitu kan, kurang efisien kalau ada case-nya kayak gitu gitu. Terus speed, kecepatannya. Nah, itu kalau untuk ngomongin kecepatan, kalau misalnya ngerjain multiple task, itu biasanya lebih cepat kalau di konkurensi. Tapi kalau di paralel, itu justru lebih cepat kalau yang single task tadi, yang kayak tadi. Jadi kalau mesinnya banyak, orangnya juga banyak, ya udah kalau pekerjaannya cuma satu doang yang kayak tadi, itu biasa generally emang lebih cepat kalau misalnya kita pakai paralel. Kayak gitu.
Terus identify-nya, kayak untuk case-case tertentu, ini termasuk biasanya ini lebih kayak gimana kita nge-identify-nya dalam case kita ngoding, case kita dalam mengaplikasikannya dia ke programming kita gimana gitu. Nah itu kan kalau di JavaScript teman-teman, jadi ini konkurensi itu belum semuanya bisa diterapkan untuk semua bahasa. Jadi bukan cuman ini mungkin ada istilah asinkronus, ya itu mungkin kalau teman-teman yang JavaScript lebih familiar dengan sinkronus asinkronus, tapi sebenarnya semua prosesnya itu juga ada di semua bahasa pemrograman gitu. Ini kayak general fiturnya komputer gitu. Kalau komputer itu bisa ngeproses asinkronus, kemudian juga dia tergantung sama pemrosesannya. Jadi bisa single thread atau multi threading. Nah, kemauan mau jalannya sequential. Jadi kita bisa bukan mau nggak mau, sorry, tapi lebih kayak kalau kita pakai functionnya sinkronus, itu bakal jalannya sequential atau jalannya ya satu garis tas A diselesaikan sampai selesai, kemudian baru lanjut lagi ke tas B itu sampai hari selesai. Jadi kayak satu benang yang kita tarik, jadi satu benang itu cuman bisa jalannya sinkronus gitu. Kemudian ada juga kalau misalnya sinkronus tapi multi threading yang kayak tadi yang paralel. Jadi ada beberapa benang tapi bisa jalannya barengan yang tiga-tiga itu lebih ke sinkronus dan multi threading, itu kita identifikasi sebagai dia paralel tapi bukan concurrent. Nah saat kita udah ngejalanin dia ada single thread, kemudian dia asinkronus, jadi kerjaannya tuh nggak nunggu-nungguan tuh, jadi tas A nggak mesti, tas B nggak mesti nunggu tas A-nya selesai. Nah itu asinkronus, itu kita tapi ternyata kemampuan prosesor kita cuman single thread, cuman punya satu gitu. Nah itu concurrent, tapi dia nggak paralel karena cuma satu. Nah kemudian ada nih ternyata multi threading tapi juga asinkronus. Nah itu yaitu kombinasi berarti. Jadi ada kombinasi antara paralel dan concurrent. Jadi udah tadi pekerjaannya itu multi threading, ada banyak benangnya, kemudian tapi di banyak benang itu juga kita nggak perlu nungguan sebenarnya. Jadi bisa kita interrupt, berarti ya udah ngerjain yang lain gitu, yang thread yang itu ngerjain yang lain kayak gitu. Nah, kemudian ini kita agak panjang di sini nih tentang execution type-nya. Jadi kalau buat saat ini kita kelompokinnya jadi 4 sebenarnya. Tapi bisa aja jadi 6, cuman 2 lagi itu biasanya rare case, nggak mesti dilakukan. Yang biasanya kita implementasi itu atau yang biasanya sering kejadian itu kalau untuk execution type-nya itu ada 4. Jadi sequential tadi, concurrent, parallel, dan concurrent dan parallel. Ini combination gitu. Nah, konsepnya yang ya ini kayak gambar yang tadi. Jadi kalau concurrent, jadi ada 2 yang rare case yang terkait tadi, parallel tapi nggak concurrent, tapi juga ada concurrent tapi nggak parallel. Nah, kalau untuk concurrent tapi nggak parallel tuh kayak gini. Jadi kita ngerjain satu task, ada 3 thread, terus kita ngerjain satu task, kita berhentiin nih, interrupt, terus kita ngejalanin task B, kita interrupt lagi, kita jalanin task A, interrupt lagi, kita jalanin task C gitu. Nah ini concurrent sebenarnya multi threading, tapi dia nggak paralel ngerjainnya gitu. Nah kalau yang ini kombinasi, kita udah concurrent, kita paralel lagi, jadi udah dia multi threading, kita bisa tumpuk tuh kerjaannya, karena trading yang misalnya yang ini trading B jadi diam kan, nggak ngapa-ngapain gitu. Nah ini udah kita bisa tumpuk juga nih tasnya di situ gitu. Begitu juga dengan tas C, ini banyak nih yang lumayan kosong gitu. Nah, kalau misalnya itu possible buat kita masukin pekerjaannya ke situ, nah itu jadi kombinasi. Kayak gini bentuknya. Jadi kayak ditumpuk masing-masing pekerjaannya kayak gitu. Nah, terus kita kan analogiin ya. Kita analogiin, mungkin nggak gitu kebayang kalau cuma ngeliatin graf-graf gini atau gimana gitu. Nah, terus kalau kita analogi, misalnya saya mau ngurus KTP gitu. Mau ngurus KTP sequential, kita butuh data KK misalnya, bisa butuh data KK, kita butuh ngisi form, atau kita butuh nanti foto buat KTP gitu. Nah itu kan prosesnya tuh harus satu kali jalan tuh, nggak bisa kayak habis pengurusan KTP kita foto dulu, terus habis foto baru minta lagi form buat ngisi, terus baru kita datang ke misalnya kantor wali kota atau gimana itu buat pengurusan KTP gitu. Nah itu nggak bisa tuh, jadi sequential.
kita harus mengerjakannya sesuai berurutan. Jadi misalnya ngisi form dulu, kita datang dulu ke kantor wali kota, terus kita ngisi form. Habis ngisi form, kita tunggu antri, kemudian saat waktunya udah berjalan, antrian kita udah dipanggil, kemudian kita foto misalnya. Terus habis foto, ya nunggu lagi, nanti dapat KTP kita gitu. Nah itu sequential tuh, jadi pengerjaannya nungguin sampai selesai, berurutan. Nah kalau concurrent tuh gimana? Jadi misalnya saya tadi ngurus KTP lagi, ngurus KTP, tapi ada kerjaan lain nih, kerjaannya nggak buat presentasi ini misalnya, ngebuat presentasi TikTok nih, nanti disuruh di jam 4 gitu. Tapi paginya mau pergi dulu, mau ngurus KTP misalnya. Nah, yang tadi kan kalau untuk kita nunggu-nungguan kan ada waktu kosong tuh. Nah, jadi kan kalau misalnya ngebayangin, ya udah pagi karena udah kepikiran nih schedule-nya gimana. Oh, nanti mungkin pasti ada nunggu. Ya udah kita utilize, kita gunain waktu itu buat melakukan sesuatu yang lain gitu. Nah, jadi pagi-pagi jam 8 misalnya saya pergi ke kantor wali kota. Terus di kantor wali kota pas nyampe ya udah isi form dulu itu masih ngerjain tas A yang ngerjainnya untuk KTP gitu, pengurusan KTP. Jadi habis ngurus form, kemudian submit formnya dan dapat nomor antrian, nunggu duduk tuh. Nah, jadi daripada saya mikir, ya daripada ini nggak ngapa-ngapain, terus ada kerjaan mau ngebuat presentasi, ya udah dari awal udah bawa laptop nih, udah sambil kerjain gitu. Nah, itu berarti saya nge-interrupt kerjaan yang si KTP tadi, yang nunggu, di-interrupt, diberhentiin, kemudian masuk ke tas B. Tas B buat ngerjain sih. Terus habis foto, udah selesai, nunggu buat KTP-nya jadi misalnya. Udah interrupt lagi, duduk lagi, ngantri, habis ngantri, ya udah kita ngerjain lagi presentasinya sampai selesai. Nah, terus waktu udah selesai KTP-nya, kita ambil KTP-nya, pulang. Udah habis pulang, sampai di rumah, masih udah mau deket-deket jam 4, ya udah kita tinggal finishing, kita siapin diri sendiri, terus presentasi, kayak gitu. Jadi, ada multiple task, jadi ada multi task ngurus KTP dan task buat nyiapin presentasi, itu kita ngerjainnya di waktu yang berbeda, tapi simultaneously juga gitu sebenarnya. Jadi kayak kita bisa nge-assign diri sendiri kita itu buat nge-interrupt dan kita gunakan waktunya sebaik mungkin gitu. Jadi kan concurrent, kayak gini lah. Gitu. Jadi non-paralel juga tuh yang tadi. Terus gimana kalau paralel gitu? Kalau paralel mungkin bayanginnya gini, tasnya yang tadi ngurus KTP sama ngurus presentasi. Tapi ternyata kan ngurus KTP itu nggak mungkin ya buat di urusin sama orang lain gitu. Jadi bayangin di awalnya backgroundnya saya punya teman yang bisa sama-sama buat ngebantu ngurusin nih. Jadi misalnya si presentasi ini ternyata ngerjainnya bisa grup, bisa berdua gitu. Oke, ya udah kita dari awal udah berdua. Nah, kemudian gimana sih kalau kita mau paralel ngurus yang antara dua kerjaan yang tadi? Nah, ini karena saya nggak bisa mewakili KTP, saya ngurus dulu KTP nih. Saya ngurus dulu KTP. Sorry, itu paralel non concurrent, sorry. Kita balik ke paralel doang aja ya. Kita kalau paralel doang, ya udah yang mungkin yang paling gampang sih yang si Coffee tadi. Jadi ada dua mesin, kemudian ada antriannya, ya udah kita assign itu masing-masing antrian ke masing-masing mesin kayak gitu. Jadi ya udah satu orang, kita misalnya saya barista, ada teman saya barista, kita masing-masing cuman ngerjain satu pesanan. Nanti ada pesanan yang baru, mereka bakal masuk antrian yang baru kayak gitu. Terus ada juga memang kayak paralel tapi nggak concurrent, itu yang rada rare satu lagi, paralel tapi nggak concurrent. Itu kalau misalnya yang tadi ngurus KTP sama ngurus presentasi, ngebuatin presentasi. Tapi itu kan nggak bisa barengan. Dalam artian kayak, kan nggak mungkin saya nggak sign teman saya buat ngurusin KTP gitu. Tuh, masa yang fotoin KTP saya tapi dia gitu. Kan mukanya orang siapa sih gitu. Jadi kayak, ya udah, saya tetap ngurusin KTP, tapi di saat yang bersamaan, di jam 8 itu, saya udah bilang tuh ke teman saya, tolong buatin dong presentasi gue. Nanti kalau misalnya ada waktu, saya bakal nge-review nih hasilnya yang dia udah buat. Misalnya jadi waktu kita udah nyampe antrian, kita nunggu antri, udah ada waktu tuh. Saya udah ada waktu
buat ngecek review presentasi yang udah dia buat gitu. Ya udah di situ kita kayak paralel juga tapi nggak concurrent tuh gitu. Jadi pekerjaannya berbeda, tapi kita bisa meng-assign waktunya kita masing-masing kayak gitu buat pekerjaan yang berbeda gitu. Terus kalau concurrent dan paralel ini kombinasi lagi, yang kombinasi ya misalnya kita bisa pindah-pindah pekerjaan sih. Jadi misalnya contohnya gimana ya? Kalau misalnya saya ada 2 orang backend, jadi ada 2 orang backend, saya sama Salir misalnya, kita sama-sama backend di payment. Nah sambil saya ngerjain suatu task ngedevelop misalnya fitur search nih, kita sama-sama ngerjain fitur search ternyata. Nah habis ngerjain fitur search, itu juga barengan sama ngerjain fitur yang filter gitu. Jadi ada search dan filter. Nah pertama-tama saya ngerjain filter nih. Kemudian waktu udah selesai, saya assign ke Mas Salir. Jadi bareng-bareng pertama, Mas Salir, saya ngerjain search, Mas Salir ngerjain filter. Terus kebetulan saya selesai duluan. Terus bakal nge-assign Mas Alir buat ngecekin tuh codingannya gimana sih, bener nggak sih yang tadi saya buatin gitu. Kemudian Mas Alir belum selesai nih sebenarnya sih nge-develop yang filter. Nah itu Mas Ali tapi mau nge-interrupt dulu kerjaan dia buat ngecek, nge-review codingan yang saya buat barusan yang udah selesai. Supaya kalau misalnya ada salah bisa dibalikin ke saya. Jadi saya nggak idle tuh, nggak cuma diem-diem doang gitu sambil nungguin feedback. Tapi Mas Ali udah sambil ngecek review, kemudian oh ada salah nih, ini mungkin kayak gini lebih bagus gitu dan Mas Ali. Ya udah Mas Ali bakal feedback, ngasih tahu ke saya, ini masih ada salah, tolong dikerjain lagi, diperbaiki gitu. Ya udah saya bakal ngecek lagi sambil ngerjain. Nah, Mas Salir yang udah selesai nge-review juga bakal ngerjain lagi yang filternya, ngelanjutin gitu. Gitu juga nanti kalau udah Mas Salir udah selesai, Mas Salir bakal ngasih filter, reviewnya buat saya ngecek gitu. Oh, saya ngecek Mas Salir udah gimana kerjaannya. Nah, kalau Mas Salir udah oke, ya udah aman, kita green light, kita udah selesai. Ya udah itu udah selesai itu. Berarti kerjaan Mas Alir udah selesai. Nanti Mas Alir juga sambil idle sambil nunggu tuh sambil ngecek kerjaan nanti kalau misalnya kerjaan saya udah selesai. Jadi itu udah concurrent, kita paralel lagi. Jadi kita ngerjainnya bareng, tapi kita bisa nge-interrupt tuh masing-masing kerjaan kita buat menyelesaikan eksekusinya yang pekerjaan yang berbeda gitu. Jadi tadi ada kerjaan yang pertama development, terus Mas Alir nge-interrupt developmentnya, kemudian buat nge-review. Saya juga waktu udah selesai pertama, terus balik lagi ke feedback, development lagi. Nanti kalau misalnya Mas Alir udah kelar, saya jadi yang nge-review, gitu-gitu lah. Jadi kayak bisa kombinasi. Itu sih paling sebenarnya simpelnya kalau buat 3 tipe ini ya. Jadi yang kalau tipe basicnya ada sequential, concurrent, sama parallel gitu. Terus ya udah konklusinya apa sih? Kesimpulannya apa sih sebenarnya kalau mau kita pilih itu apa? Sebenarnya kalau kita ngomongin yang mana yang lebih bagus, yang kita pilih itu juga tergantung sama pekerjaan apa yang kita pilih, banyak jumlah pekerjaan, terus kemampuan kita, banyak yang assignment yang bekerja, misalnya barista tadi mesinnya berapa banyak, orangnya berapa banyak, terus customer yang berapa banyak, itu juga sebenarnya dependen tuh sama itu buat kita nentuin yang mana yang cocok buat dikerjakan, metode yang atau approach eksekusinya yang mana yang cocok gitu. Tapi biasanya kalau misalnya itu udah gede banget, terus juga kita mau ngerjain multiple task, itu ya udah biasanya emang generally di mana itu kombinasi dua-dua itu tetap lebih bagus yang kayak tadi, yang kayak ya udah kita nge-switch kalau misalnya bisa barengan pekerjaannya kita tetap paralel tapi juga itu bisa di-interrupt di mana itu kita implement si concurrency kayak gitu. Terus ini buat reference ya, Stack Overflow ada teman bisa dibaca-baca nih difference-nya apa gitu. Terus ini ada YouTube juga nih dari Rob Pike nih, programmer juga, dia yang nge-develop Golang. Jadi untuk konkurensi biasa lebih detail tuh kalau buat ngomongin gimana sih buat di Golang sendiri. Mungkin buat teman-teman backend yang bakal lebih familiar nanti buat development-nya nanti di waktu menggunakan Golang. Jadi konkurensinya tuh bisa dipakai gampang lah gitu. Jadi pakai GoRoutine gitu. Jadi pakai GoRoutine tuh buat kita implementasi buat pekerjaan yang kita nggak assign workernya ke pekerjaan yang lain gitu sambil kita ngerjain juga pekerjaan yang lainnya lagi kayak gitu. Paling ya sekian aja buat presentasi hari ini. Mungkin kalau dari teman-teman biar nggak panjang banget dan ini juga bahasannya nggak usah sampai teknikal banget. Mungkin karena teman-teman juga nggak
belum tentu buat ngimplementasinya itu langsung ke technicality-nya. Mungkin kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman, boleh ditanyakan ya. Thank you. Ya, silakan. Ada yang mau bertanya? Thank you, Jul. Well said untuk concurrency dan parallelism. Silakan teman-teman. Mungkin ada yang masih bingung atau masih pengen tanya. Ijul lagi concurrent presentasi di mana nih sekarang nih? Gimana Mas? Sorry. Gimana Mas Afif? Iya, gimana? Ada yang tanya nggak nih, teman-teman? Tanya, Jul, tanya. Ya, sok man. Kalau gue rutin, jadi pakai konsep yang mana tuh, Jul? Kalau go rutin sih udah pasti kita pakai konsep yang, ya go rutin itu kan lebih untuk konkurensi ya. Nah, masalah gimana kita nge-assign dia udah konkurensi dan paralel, ya itu nanti tergantung sama juga mesin kita sih. Kayak, misalnya kita ada multiple services dan ada kayak apa ya, kayak replika-replikanya gitu. Nah, itu ntar kalau misalnya kan bisa aja load balancer misalnya. Kalau kita punya load balancer, kita bakal nge-assign pekerjaan-pekerjaan yang itu ke replika-replikanya, ke apa istilahnya, ke gimana ya, ke jalur yang lain gitu. Nah, tapi kalau untuk go rutinnya sendiri sih itu buat metode si konkurensi gitu. Jadi konkurensi itu ya udah go rutin itu konkurensi gitu, simpelnya. Tapi saat kita mau kombinasi dia dengan parallelism, nah itu baru kita buat high levelnya lagi gitu. Jadi misalnya buat load balancer kayak gitu, ada multi threading kayak gitu. Oke, thank you, Jul. Oke, mungkin nambahin kalau go rutin emang aslinya itu concurrency, cuman kalau dari dokumentasinya juga kita mau jadi parallelism itu tinggal kita tambahin core-nya dari mesin kita tuh. Kalau mesin kita bisa nambahin core-nya dari 1 jadi 2, 3, nah itu bisa tuh.